Halo Sobat Saham, jumpa lagi dengan saya Papa Fitu dan juga Edwin Marcelino di dalam video PSP kita episode ke-19. Nah, ini PSP kita akan kita gunakan untuk trading idea di minggu depan tanggal 29 Agustus sampai dengan 2 September 2022. Ya, ini kami sampaikan bahwa prediksi saham pilihan kami adalah disclaimer on ya Sobat Saham. Jadi silakan dianalisa kembali. Kami tidak menerima komplain misalnya saham kok turun gitu ya. Nah, silakan Sobat Saham analisa kembali, jika bagus mau masuk silakan dengan resiko ditanggung oleh masing-masing Sobat Saham semua. Nah, apa kabarnya Edwil? Baik ya, sepertinya IHSG masih bertahan ya. Iya, masih sesuai dengan roadmap yang kita buat. Ya, sesuai roadmap kita. Nanti kita akan coba analisa ya. Kita akan lihat prediksi minggu ini, prediksi minggu depan ya, dengan melihat analisa minggu ini. Kita langsung saja ya, lanjut ke analisa kita. Oke, nah ini gimana analisa IHSG-nya nih, Will? Tadi kan sampaikan sudah sesuai roadmap kita ya. Boleh di-share screen ya? Nah, ini kondisi IHSG kita ya. Bisa dilihat dia masih sesuai dengan roadmap yang kita buat ya. Ini dia tertahan di kotak kuning, daerah kotak kuning ini ya. Nah, dia reject pas banget di atas di 7238 dia reject. Lalu sekarang dia reject di 7183 ya. Bisa dilihat dari candle-candle ini dia reject dan sekarang ada candle bearish yang lumayan mengkhawatirkan ya, karena dia ada tekanan sellernya tinggi nih. Jadi dia full body ya. Lalu ada rejection di atas ini. Jadi kemungkinan minggu depan mungkin dia akan sedikit koreksi ya. Nah, koreksinya mungkin dia sampai ke EMA 21 nih di garis hijau ini, moving average, sama di kotak ini ya, di kotak bawah garis ini di 7055. Cuman itu masih termasuk koreksi yang sehat ya, jadi tidak perlu khawatir gitu. Iya, ini sesuai dengan roadmap kita ya, tertahan di kotak kuning gitu ya, dan kita harapkan minggu depan dia masih koreksi sedikit sampai dengan MA21 ya di garis hijau. Semoga dengan setelah koreksi dia akan naiknya dengan yang lebih kencang gitu ya, dan bisa melibas kotak kuning yang di atas itu dan kembali menjadi bullish. Itu yang kita harapkan ya, Will ya. Iya, betul. Baik. Oke. Nah, setelah IHSG kita ada review PSP kita episode sebelumnya nih, ada ITMG, Pegas dan Inco. Nah, ini bagaimana analisanya ketiga saham ini? Untuk ITMG, strategi kita waktu PSP episode lalu adalah kita menunggu dia ada candle. Waktu itu kita buat video di tanggal 12 Agustus ya, kita menunggu ada candle closing high-nya candle di 12 Agustus ini, dan akhirnya waktu tanggal 24 Agustus ya, dia ada candle hijau dan tepat closing ya di atas ini. Jadi ini bisa sekaligus menjadi referensi untuk entry minggu depan ya. Jadi kita bisa entry dengan stop loss-nya di 36350 ya, di bawah supportnya, lalu bisa pasang take profit-nya di 43.100 ya. Jadi 1:2,38 itu risk reward-nya cukup bagus ya. Oke, baik, dia sudah tutup high kemarin ya, sesuai prediksi kita ya, dan kita sarankan boleh buy ya bagi yang berani ya. Ya, dengan stop loss di bawah garis merah itu ya, ya. Dan take profitnya di 43.100 ya. Silakan dianalisa kembali Sobat Saham, jika cocok boleh dilakukan eksekusi buy sesuai dengan prediksi Sobat Saham. Nah, saham yang kedua bagaimana Edwil? Untuk Pegas sepertinya naik kencang ini. Untuk Pegas juga kita strategi untuk episode yang lalu itu kita menunggu candle Marubozu ya. Waktu itu kita berada di posisi tanggal 12 Agustus ya, di sini banyak rejection, lalu kita menunggu candle Marubozu, dan akhirnya waktu tanggal 18 Agustus itu ada candle ya. Bisa dilihat ini tanggal 16 dia ada candle merah, namun tanggal 18-nya dia ada candle Marubozu dengan volume yang lumayan kuat ya. Ini bisa dilihat dari sini badannya lumayan besar. Jadi waktu itu saya pribadi ada masuk, dan keesokan harinya dia ada gap up ya. Bisa lihat nih close-nya di sini, lalu open-nya di atas sini ya. Jadi dia ada gap up, dan sekarang sesuai dengan target kita di 18.10 ya, yang pasang TP itu udah kena ya di 10%. Namun kalau yang masih hold itu berarti dia kalau masuknya di 16.40-an ya, itu sekarang berarti posisinya udah 17% lebih gitu kalau yang masih hold. Masuk ya Will ya, profit dia nih, cuan lebar nih ya. Nah, ini kalau misalnya lihat candle hijau gede gini di hari ini, nah ini kemungkinan masih akan naiknya sampai berapa nih target baiknya ya? Nah, ini juga masih bisa ya, kalau orang yang ketinggalan dan mau masuk itu bisa, karena kan ada tuh yang menganut prinsip buy on breakout ya. Jadi ini kan termasuk breakout ya nih. Jadi yang
mau masuk bisa, atau yang menunggu retest juga bisa. Target jauhnya sebenarnya di 2265 ya. Ini kalau kita besarkan di time frame weekly ya, bisa dilihat ini 2265 ini kuat ya. Ini ada rejection di sini ya, banyak rejection. Nah, ini target yang terjauhnya di 2265. Jadi tergantung balik lagi ke strategi masing-masing ya. Kalau yang mau buy on breakout, ya berarti bisa masuk sekarang ya dengan stop loss-nya berarti di bawah sini ya. Di bawah resistennya, di bawah support. Dan targetnya bisa di tadi ya di 2275 ya, di 1/1,8. Atau yang mau nunggu retest juga nanti kita bisa lihat kalau misalnya dia ada retest lalu ada rejection di daerah sini, nah kita baru bisa entry juga bisa gitu. Oke, baik, tergantung strategi dan profil sobat saham semua ya. Bagi yang buy on breakout dengan level volume besar seperti itu, silakan buy ya, tapi dengan stop loss ya di bawah 18-15 itu ya. Ya, betul. Awas itu beberapa tick ya, sobat saham bisa pasang beberapa tick. Nah, target jauhnya di 2275 ya. Kita lihat saja ya apakah dia akan mencapai targetnya. Cuma melihat dari analisa laporan keuangan terakhir yang juga cukup bagus, dan juga ada rumor-rumor ya, kan ada kenaikan harga gas industri, kemungkinan masih bisa naik ya. Kita lihat saja minggu depan ya untuk saham ini ya. Soalnya rasanya stokastiknya juga bagus ya. Iya. Buka ke atas ya, seperti itu. Baik ya, untuk saham terakhir kita ada Inco. Nah, ini bagaimana reviewnya? Nah, untuk Inco strategi di PSP minggu lalu kita menunggu dia ada breakout ya, dan ternyata tidak ada breakout, malah ya seperti yang kita bisa lihat dia terkena resisten, tidak berhasil breakout, dan akhirnya dia turun dan akhirnya sekarang dia balik ke bawah garis trendline. Dan sekarang ini kita wait and see dulu ya, menunggu supportnya di 5525 untuk kalau mau yang coba memanfaatkan technical reboundnya nanti. Oke, kelihatannya dia tidak kuat untuk break ya, resistennya, dan saat ini malah turun ya. Semoga sobat saham nggak ada yang ngambil ya, karena memang kita ngambil juga harus tunggu dia break dulu ya. Iya, nunggu konfirmasi. Oke, tunggu konfirmasi dia bisa berhasil breakout. Baiklah sobat saham, itulah analisa IHSG untuk minggu depan ya. Nah, dari pergerakan minggu ini silakan nanti sobat saham bisa analisa kembali. Juga kita sudah review ITMG, Pegas, dan Inco. Ya silakan sobat saham analisa kembali, jika memang bagus dan berani boleh masuk ya untuk ITMG dan Pegas ya. Kita akan lanjutkan ke materi kita berikutnya, itu PSP dari sobat saham. Nah, ini cukup banyak ya. Sebenarnya total ini ada 10 ya. Ini total 10 sebenarnya PSP dari request subscriber kita. UNTR dan MDKA juga sebenarnya request oleh subscriber, tapi kami masukkan ke PSP sobat saham karena menurut kami UNTR dan MDKA ini cukup prospektif dan cukup bagus ya. Nah, silakan Edwil untuk analisa request oleh subscribernya. Ini kita mulai dari DILT ya. Ini bagaimana analisanya? Untuk DILT kita bisa lihat ya, setelah dia sideways cukup lama, lalu tiba-tiba ada kenaikan cukup tinggi ya. Lalu dia sekarang koreksi, dan kemungkinan ini untuk saham seperti ini saya sarankan untuk kita lihat dulu ya gimana pergerakannya. Karena biasa kalau misalkan ada kenaikan tinggi seperti ini lalu ada penurunan tajam juga, kemungkinan dia itu sebenarnya naik cuma untuk technical rebound. Jadi kemungkinan dia bakal naik lalu nanti dia bakal melanjutkan koreksinya lagi ke bawah gitu. Oke, baik, ini serem sekali ya sobat saham ya. Kalau yang ngejar harga udah pasti dalam kondisi floating loss ya. Iya, betul. Bahkan mungkin ada yang sudah cut loss ya. Jadi sebaiknya kita tunggu saja sobat saham, jangan masuk dulu. Takutnya hanya technical rebound saja. Baik. Ya. Untuk saham kedua ada GZCO ya. Ini bagaimana? Nah, untuk GZCO juga terlihat ya sini masih mengalami downtrend ya. Ini bisa lihat ini dia turun lalu naik. Sekarang dia menuju support lagi di 124 ya, kemungkinan berpotensi menuju support di 124. Oke, untuk 124 bagi sobat saham yang ingin masuk mungkin lihat ya kalau ada rejection kali ya Will ya. Iya, ambil ya, karena itu lumayan tuh kayaknya support lumayan kuat ya. Sebelumnya juga ada rejection ya. Di sini nah, dan di situ sini ya. Oke, baik. Ya, untuk sobat saham di wait and see saja dulu, kita lihat semoga di 124 dia cukup bertahan dan kita boleh coba ambil buy untuk rebound ya, mengambil kesempatan reboundnya. Oke, berikutnya ada BNGA. Ini bagaimana analisanya? Untuk BNGA juga dia sempat turun lalu sambil naik, namun dia naiknya sekarang kita harus menunggu dia mengalami koreksi ya, karena ini bisa dibilang ini udah badan cangkul. Nah, kita masuk ketika dia membentuk kepala cangkul ya. Jadi kalau kita mau masuk kita harus menunggu dia retest. Nah, mungkin di sekitar 1110 nanti kalau ada rejection, nah baru kita bisa masuk untuk entry gitu. Baik, jangan dikejar harga ya sobat saham. Kalau lihat kita sudah mencoba sampai ke resistennya ya.
di 1170. Iya, Jadi mendekati. sebaiknya coba tunggu dia retest dulu di 1110 1110 ya. Betul. Nanti kalau ada rejection baru boleh kita beli ya. Iya. Gitu. Oke, berikutnya kita ada PBRX ya. Ini bagaimana? Nah, untuk PBRX bisa dilihat ya, ini dia bergerak ranging ya, kelihatan banget ya. Ini dia bergerak di 125 sampai 151. Nah, ini yang mau masuk juga bisa dengan resiko ya. Resikonya lumayan karena dia 1S, jadi mungkin agak menunggu waktu lama ya. Dia bisa aja naik turun naik turun. Jadi kalau yang masuk ya paling pasang support di bawah, pasang stop loss di bawah support di 125 dengan target di 151 gitu. Oke, dengan range yang cukup lebar ya, Ya, Edwin ya. Jadi kalau yang mau masuk boleh karena deket-deket support, tapi tetap harus dipasang stop loss di bawah 125 ya. ya betul. Targetnya di 151 ya. Ini lumayan sih kalau berani masuk ya. Hmm. Oke, berikutnya ada Adro. Nah, ini kayaknya batu bara nih. Nah, untuk Adro bisa dilihat, ini dia membentuk badan cangkul, kepala cangkul, sekarang dia membentuk badan cangkul, namun targetnya itu di 1018, di 3580, dan kalau misalkan kita mau masuk sekarang, nanggung ya, karena dia sebentar lagi sudah mencapai 3580, paling kita wait and see dulu, sampai nanti dia mencapai daerah 3580, namun dia tidak berhasil nge-break, dia retest, nah itu kita bisa manfaatkan retest itu untuk entry gitu. Baik, untuk sobat saham ingin masuk wait and see dulu ya, karena sudah mau mencapai 1618 ya Fibonacci-nya. Jika dia sudah koreksi baru kita bisa ambil, dan mungkin di sekitar 3380 ya Will ya. Iya betul. Nanti kembali ke 3380 baru kita boleh ambil. Oke, baik. Berikutnya masih batu bara, ada PTBA. Ini bagaimana analisanya? Untuk PTBA bisa dilihat sini dia ada gap ya, gap cukup jauh waktu itu. Ini kalau misalkan kita lihat dia mendekati daerah ini, dia akhirnya rejection ya, dan sekarang kita wait and see dulu karena kemungkinan dia akan turun dulu ya, apalagi stokastiknya udah hampir mengarah ke bawah, hampir closing ya, jadi kita bisa tunggu di support di pas 140 atau nanti di MA21 nya di garis hijau ini gitu. Oke, baik ya, wait and see juga ya untuk PTBA ya sobat saham ya, karena sudah ada sepertinya ada rejection seperti itu ya. Iya, dan betul. juga kayaknya stokastiknya sudah overbought ya. Iya. Ya, kita tunggu koreksinya saja di 4140 kalau sobat saham ingin beli. Untuk berikutnya kita masih ada batu bara ITMG ya. Ini bagaimana analisanya? Nah, untuk ITMG ini tadi ya yang kita sudah sampaikan yang minggu lalu ya, ini kita bisa menjadi referensi untuk entry juga ya. Nah, ini karena kita bisa lihat dia sudah ada closing ya, closing candle di tanggal 12 Agustus ya, dia udah closing dan kita bisa entry. Ya, ini sama review kita tadi ya. Betul. Baik sobat saham, silakan kalau yang mau entry boleh entry, sudah tahu resikonya ya. Seperti itu. Nah, terakhir ya dari request subscriber kita ada Antam ya. Ini bagaimana analisanya? Nah, untuk Antam ini kemungkinan dia masih bisa dilihat ya, nih dia masih bentuk badan cangkul, kepala cangkul, dan lalu dia sekarang akan menuju support ya di kotak kuning ini ya. Jadi kita bisa wait and see dulu. Oke, baik, kita wait and see di harga berapa itu Will? 1800. Ini sekitar 1700 sampai 1765. Oke, baik, kita akan tunggu ya di support berikutnya ya. Jika ada rejection, nah kita boleh masuk ya Will ya. Iya, betul. Karena resikonya masih terlalu tinggi kalau kita ambil di harga sekarang ya. Iya, betul. Baik. Oke, baik, itu saja ya analisa untuk request subscriber kita ya Will ya. Ada 8 saham ya. Sebenarnya 2 ini juga request subscriber, dan ini kita akan masukkan PSP juga untuk sobat saham, yaitu UNTR dan MDKA. Nah, ini untuk kedua saham ini bagaimana analisanya Will? Yang pertama untuk UNTR ya, kenapa kita merekomendasikan, karena bisa lihat sini ada kayak pola cup and handle ya. Nih bisa dilihat ini cupnya, lalu ini handle-nya ya, dan ini dia ada resisten ya, bisa lihat jelas sekali ini di 33.100 ya, dan sekarang dia sedang mencoba break ya, tapi kita bisa lihat di sini ada candle rejection. Nah, namun kita nanti lihat hari Senin ya, apakah dia bisa nge-break. Kalau misalkan nanti dia bisa nge-break, itu bisa entry ya, dengan stop loss-nya kita bisa taruh di bawah swing ini ya, di 31.300, dan targetnya kita bisa lihat dari kedalaman cupnya ya. Kalau kita mau menggunakan target dari suatu pattern ya, itu kita bisa ukur kedalaman cupnya. Kita bisa ukur dari sini sampai kedalaman sini ya, lalu kita pindahkan ke atas sini ya. Nah, itu target jauhnya ya. Nah, ini target jauhnya
kita kalau misalkan mau gedein time frame di weekly ya. Nah, itu kita bisa lihat itu pas sekali ya. Ini kalau kita ukur dengan targetnya pas sekali di resisten ya. Di daerah sini ya tuh. Pas sekali di sekitar 40.000 ya. Jadi untuk target jauhnya di situ. Jadi nanti kita bisa sesuaikan aja. Kalau nanti kita mau entry ya, kita bisa menggunakan Fibonacci. Namun kita sudah tahu ya entry terjauhnya di 40.075 gitu. Iya, cakep sekali nih ya. Kalau saya lihat nih pola cupnya cakep banget nih. Iya. Terus juga target kedalamannya juga cakep banget ya. Iya, pas sekali dengan resisten sebelumnya ya. Nah, ini kalau kita lihat untuk laporan keuangan UNTR juga masih bagus ya di Q2 ya Sobat Saham ya. Nanti kalau yang suka analisa laporan keuangan bisa lihat. Jadi kita wait and see ya minggu depan Sobat Saham, kalau dia break itu 33.100 ya. Iya. Kalau break apalagi dengan ada candle Marubozu, iya. Buy ya. Ya, kita buy. Buy dengan target 40.000 ya. Oke, ya. Baik. Silakan dianalisa kembali ya. Kalau kita lihat bagus sekali polanya. Saya juga suka dengan pola seperti ini. Baik, berikutnya ada MDKA ya. Ini bagaimana analisanya? Untuk MDKA bisa kita lihat ya, dia setelah mengalami penurunan dari tanggal 2 Juni ya. Lalu dia sekarang berusaha untuk rebound ya. Bisa lihat ini badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul, dan sekarang dia sedang membentuk base ya. Jadi kita wait and see dulu sampai ini kan dia masih ada candle rejection ya. Jadi ketika nanti hari minggu depan kalau misalnya ada satu candle ya yang sudah closing di atas kotak ini, nah itu kita bisa coba entry dengan stop loss-nya di bawah garis merah ya, di supportnya ya. Itu di 4.000 bisa, dan kita targetnya bisa di 4970 ya. Nah itu 1:2,8 itu bagus sekali untuk reward ratio-nya. Iya, sama-sama ini pola bullish yang bagus juga ya. Jadi dia membentuk higher high dan higher low. Ya, saat ini dia sedang membentuk higher low sebenarnya. Dan ya kalau misalnya memang minggu depan dia ada Marubozu juga, itu boleh buy sih. Kalau saya lihat juga stokastisnya udah oversold ya. Iya, sudah cross. Itu juga sudah membuka ke atas gitu ya. Nah ya silakan Sobat Saham dianalisa juga. Kalau memang berani nanti minggu depan kalau dia punya candle hijau besar, kita buy juga nih ya Will ya. Ya, betul. Kita buy ya dengan target 4970 dan stop lossnya ya sekitar 4.000 ya, di bawah 4.330. Baik. Ya, bagus sekali kedua saham PSP kita ya. Ya, itu saja ya Sobat Saham ya. Analisa request subscriber sudah kami lakukan, juga PSP Sobat Saham juga sudah ya. Ini PSP Sobat Saham saya sampaikan, ini juga request subscriber kita ini. Dua saham ini bagus banget polanya. Jadi silakan nanti ditunggu saja kalau memang membentuk pola sesuai dengan yang kita harapkan. Sobat Saham boleh buy dengan target yang sudah kami jelaskan di video tadi. Nah, bagi Sobat Saham semua yang ingin sahamnya dianalisa ya, sekali lagi saya sampaikan silahkan komen di video kita ini. Nanti akan kita masukkan ke PSP episode berikutnya. Jangan lupa ya, silahkan di komen. Nanti kita akan analisa sahamnya di episode berikutnya. Oke, akhir video kami ini ya, learning is the only way to grow ya. Jadi selalu saya sampaikan berulang-ulang ya, kalau Sobat Saham ingin sukses, tidak hanya cukup dengan ya santai-santai tidak melakukan apa-apa ya, tetap belajar, tetap beranalisa ya. Bagi yang suka FA bisa baca laporan keuangan, bagi yang suka bandarmologi bisa mengikuti training-training tentang bandarmologi, terus belajar, terus analisa. Nah, ini jangan lupa untuk like video ini, komen juga di video ini, dan bagi ya Sobat Saham belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Bagi yang punya Instagram bisa follow Instagram kami sobat.saham, nanti Edwil akan update ya secara berkala untuk Instagram kita. Itu saja akhir video kami. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Sukses selalu untuk Sobat Saham semua. Terima kasih. Terima kasih.